Halo semua, perkenalkan nama saya Nicholas Steven dengan NIM 22B 50504175. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang Dangerous Good, yaitu untuk menyelesaikan tugas mandiri saya dalam mata kuliah Basic Cargo. Semoga dengan video kali ini teman-teman sekalian bisa dapat mengerti dan lebih memahami tentang apa itu Dangerous Good. Pengertian dari Dangerous Good adalah unsur-unsur zat bahan dan atau barang berbahaya yang sangat peka terhadap suhu udara, tekanan, dan getaran, serta dapat mengganggu terhadap kesehatan manusia maupun binatang, dapat mengganggu serta membahayakan keselamatan penerbangan, dan dapat merusakkan peralatan pengangkutan. Klasifikasi barang berbahaya atau dangerous good. Di golongan 1 ada explosive goods, yaitu semua bahan peledak dan ini sangat dilarang dalam penerbangan. Contohnya ada rudal, nuklir, TNT, granat, dinamit, bom molotov, mercon, kembang api, dan bubuk mesiu. Di golongan 2 ada udara atau gas yang bertekanan dan mudah terbakar. Subgolongan 2 terbagi menjadi 3, yaitu subgolongan pertama ada gas yang mudah terbakar, dengan contohnya gas LPG. Di subgolongan kedua titik 2 ada gas yang tidak terbakar dan tidak beracun, yaitu contohnya ada oksigen dan nitrogen. Di subgolongan 2.3 ada gas beracun, yang contohnya seperti semprotan obat nyamuk dan semprotan wangi-wangian. Di golongan 3 ada benda cair yang mudah terbakar berupa cairan yang mudah terbakar dan tidak boleh kena panas. Contoh dari ini adalah bahan bakar minyak, paint, alkohol, dan yang lainnya. Di golongan 4 ada zat padat yang mudah terbakar bila bersinggungan dengan air atau pancaran gas dalam seketika menimbulkan kebakaran, yaitu contohnya karbit. Dalam golongan 4 terbagi menjadi 3 subgolongan. Subgolongan yang pertama yaitu zat padat yang mudah terbakar, dengan contoh seperti batu bara. Subgolongan yang kedua yaitu zat mudah meledak, dengan contohnya magnesium dinamit. Dan golongan sub yang ke-4.3 itu adalah zat padat jika terkena air akan berubah menjadi gas dan mudah terbakar. Contohnya kalsium dan sodium. Dalam golongan 5 yaitu ada zat yang mudah menghasilkan O2 yang dapat mengakibatkan kebakaran atau bahan-bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya biasanya tidak mudah terbakar. Tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau bahan sangat mudah terbakar, mereka dapat meningkatkan risiko kebakaran secara signifikan. Dalam berbagai hal, mereka adalah bahan anorganik seperti garam dengan sifat pengoksidasi kuat dan peroksida organik. Contoh bahan tersebut adalah kalium klorat dan kalium permanganat, juga asam nitrat pekat. Oxidizer dibagi ke dalam 2 subdivisi, yaitu subgolongan 5.1 ada zat yang mudah beroksidasi dengan zat lainnya. Contohnya ada air raksa. Di subgolongan 5.2 ada zat yang mudah berorganik dengan zat lainnya. Contohnya belerang dan aspal.
Di golongan 6 ada toksik atau RTB dan RIS. Adalah zat padat atau cair yang bila dihirup atau ditelan akan menyebabkan kematian, berupa barang-barang yang mengandung racun yang merupakan bahan dan formulasi yang dapat menyebabkan kerusakan, kesehatan akut atau kronis, dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi melalui mulut atau kontak dengan kulit. Contohnya, ada bahan dengan sifat tersebut, misalnya kalium, sianida, hidrogen sulfida, dan nitrobenzena dan atripin. Di golongan 7 ada radioaktif material atau RFW, yaitu zat yang dapat mengeluarkan sinar radiasi dan bahan atau barang atau benda yang memancarkan radiasi. Materi ini biasanya digunakan untuk pembangkitan listrik tenaga nuklir atau PLTN, dengan contoh di bawah ini. Selanjutnya, pada golongan 8 ada RCM, yaitu zat yang dapat mengakibatkan korosi atau karat dan merupakan bahan yang dapat merusak jaringan kulit atau mempunyai tingkat korosif yang tinggi. Contohnya ada baterai, merkuri, sulfurik akid. Pada golongan 9 ada RMD, yaitu zat di luar 8 golongan dangerous good yang merupakan bahan padat atau cair yang mempunyai sifat iritasi atau yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan, dengan contoh di bawah ini. Tata cara pengiriman dangerous good. Yang pertama, pengirim memohon pembukuan terlebih dahulu melalui Airlines Customer Service dengan memberikan MSDS, pemberitahuan tentang isi, tujuan, dan tanggal pengiriman. Langkah yang kedua, Customer Service menginformasikan dan meminta klarifikasi persetujuan angkut atas lampiran MSDS dari pengirim kepada stasiun rem atau traffic yang bersertifikat Dangerous Good Regulation. Lalu selanjutnya yang ketiga, stasiun rem atau traffic akan meneliti MSDS serta peralatan yang ada apakah sudah sesuai ketentuan minimum Dangerous Good Regulation. Yang keempat, apabila data MSDS sesuai dengan ketentuan Dangerous Good Regulation, stasiun rem atau traffic mengkonfirmasi kepada customer service barang Dangerous Good tersebut dapat diangkut. Dan langkah yang terakhir, bila data belum lengkap, stasiun rem atau traffic meminta kepada pengirim atau shipper untuk melengkapi persyaratannya disampaikan melalui customer service. Tanggung jawab dari pengirim atau shipper. Yang pertama, diharuskan memberikan informasi dengan jelas pada Shipper Declaration for Dangerous Good atau DGD berdasarkan Material Safety Data Sheet atau MSDS. Yang kedua, memastikan bahwa barang dangerous good yang dikirim melalui pesawat udara adalah tidak dilarang untuk diangkut oleh pesawat udara. Yang ketiga, harus mengidentifikasi isi kiriman tersebut, mengklasifikasikan, membungkus atau packing, label dan keterangan, dan mendokumentasikannya sesuai dengan IATA Dangerous Good Regulation Book. Yang keempat, membuat shipper declaration harus sudah mendapatkan pengetahuan atau training Dangerous Good Regulation sebelum menyerahkan pengiriman ataupun membuat keterangan tentang kiriman Dangerous Good tersebut. Tanggung jawab operator atau airlines. Acceptance adalah kegiatan awal yang harus melakukan pengontrolan Dangerous Good shipment sebagai berikut. Yang pertama, cek MSDS dari shipper. Yang kedua, cek pengisian shipper declaration sudah benar atau belum. Yang ketiga, cek packing atau kemasannya.
Yang keempat, cek labeling dan markingnya. Dan yang kelima, melaporkan ke stasiun rem atau traffic. Tugas stasiun rem atau traffic. Yang pertama, cek MSDS dari shipper. Yang kedua, cek pengisian Shipper Declaration of Dangerous Goods atau DGD. Yang ketiga, cek packing atau kemasannya. Yang keempat, cek labeling dan markingnya. Yang kelima, melakukan pemeriksaan fisik barang dan dokumentasinya dengan menggunakan checklist yang ada. Dangerous Goods Checklist for a Non-Radioactive Shipment. Yang keenam, membuat NOTOC atau notifikasi to captain apabila kiriman tersebut bisa diterima untuk diberangkatkan. Yang ketujuh, membuat pre-alert ke transit dan destination station.